Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, Selasa 29 April 2025, diambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulutnya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Sekali lagi saya bacakan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Demikian firman Tuhan. Tinggallah dalam Anak dan dalam Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk bisa mengatakan sesuatu itu benar maupun salah, tentu ada aturannya, tentu ada hukumnya, tentu ada standarnya. Seseorang dikatakan salah, seseorang dikatakan berdosa jika diperhadapkan dengan kebenaran firman, dan sebaliknya dikatakan benar jika berjalan dalam kebenaran firman. Yohanes sendiri berbicara kepada jemaat yang menghadapi perpecahan internal dan juga tekanan eksternal. Situasi yang dihadapi oleh jemaat membuat Yohanes mendorong mereka untuk tetap teguh dalam iman dan tidak tertipu oleh ajaran-ajaran palsu. Mendesak jemaat untuk berpegang teguh pada pesan yang telah mereka dengar sejak awal. Dan yang paling penting bagi jemaat adalah untuk memelihara kebenaran Injil dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu, serta memiliki juga pertahanan yang teguh pada ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebenaran Yesus Kristus yang tinggal dalam kita adalah sarana bagi kita untuk memisahkan diri kita dari dosa dan mempersatukan kita dengan Allah. Apa yang telah kita dengar sejak semula tentang kebenaran Yesus menjadi akar dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh dalam Yesus. Yesus adalah pokoknya dan kita adalah carangnya. Kebutuhan rohani terpenuhi di dalam Yesus yang menjadi senjata melawan si jahat. Sekarang kita diingatkan untuk tetap menyiapkan waktu di tengah-tengah keluarga kita. Duduk bersama membaca firman. Berdoa bersama, bahkan mendengar anggota keluarga untuk berbagai hal yang perlu dipelajari dalam satu hari itu. Berkomitmenlah setia memiliki persekutuan dengan Yesus yang menjadi akar yang kokoh dalam kehidupan kita. Sehingga badai apapun yang mengganggu kita tetap teguh dalam iman dan tidak tergoyahkan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan
Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami juga mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan masih menjaga dan melindungi kami, terlebih dalam segala perjalanan hidup kami, perjalanan karir kami, dan juga usaha-usaha kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkaulah kiranya yang selalu memelihara hidup kami, yang selalu memberkati segala rencana baik yang telah kami rencanakan dan rancangkan dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, juga untuk saudara-saudari kami yang masih terbaring sakit di manapun mereka dirawat. Tuhan kiranya yang jagai dan lindungi mereka, berkati segala obat dan makanan yang mereka makan, untuk mereka bisa memiliki kekuatan melawan sakit yang ada dalam tubuhnya. Tambahkan juga iman pengharapan, supaya dengan itu mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka kecuali Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu juga untuk saudara-saudari kami yang juga tidak mendapatkan makanan dan kekurangan pakaian. Engkaulah kiranya yang selalu memelihara hidup mereka. Pakai kami orang-orang percaya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudari kami, anak kami yang sedang kuliah di luar kota. Tuhan kiranya juga yang sertai mereka dan lindungi mereka. Tuntun dan ajarlah mereka ya Tuhan, untuk bisa melakukan yang terbaik dalam setiap perkuliahannya, sehingga semangat mereka untuk bisa cepat menyelesaikan kuliahnya bisa begitu besar. Kami mohon kepadamu Tuhan, kuatkan iman kami juga melalui Roh Kudus-Mu, sehingga meskipun banyak ajaran-ajaran sesat, meskipun banyak orang yang mencoba ingin menjauhkan kami dari Engkau, supaya kami tetap kuat dan tetap berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Allah Bapa atas kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.